Kerajaan Mimpi. Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama George. Dia tinggal di hillside bersama ayahnya yang sudah tua. Mereka menanam ladang yang memberi mereka kehidupan yang cukup nyaman. Namun, orang lain tidak berpikir begitu. Lihat pakaian mereka yang lusuh. Keuangan mereka akan lebih baik jika ladangnya diperluas. Rumah yang lebih baik. Lebih baik semuanya. Mereka sangat aneh. Penduduk kota mengejek George dan ayahnya di belakang mereka. Terima kasih, George. Ya, mengapa kau tidak memperluas ladangmu? Kehidupanmu akan lebih mudah. Atau pakaian yang lebih baik. Ya, panen kita sudah cukup bagi kita. Dan aku suka memiliki waktu luang untuk melihat matahari terbenam dan buruk. Iya, sementara pekerjaan itu perlu, sedikit santai dan menghargai kehidupan juga penting sekali. Orang-orang kota tidak dapat memahami hal ini. Melihat matahari terbenam, burung-burung, apa gunanya itu? Aneh. Mereka tinggal di alam mimpi. George dan ayahnya tidak aneh. Mereka berbeda dari orang kota. Setiap hari, mereka akan melihat dan mendengarkan saat alam menyebarkan keagungannya. George, jangan dengarkan orang-orang itu. Berikan perhatian pada pohon-pohon dan matahari yang hangat. Biarkan apresiasimu untuk hidup tumbuh. Aku tahu, ayah. Itu karena kau telah mengajariku ini. Aku merasa sangat puas dengan hidup. George bisa memahami burung-burung, cara pepohonan bernafas, dan kejutan-kejutan kecil di bumi. Orang lain tidak memahami keindahan ini. Ini sunyi, tapi mengaum. Tapi sayangnya kehidupan tidak untuk selamanya. Aku merindukanmu, ayah. Ayahnya adalah satu-satunya teman dalam hidupnya. Setiap hari, George akan bekerja, tersenyum, dan bersikap apa adanya. Tapi tidak ada yang bisa mengisi kesepian di dalam dirinya. Langitnya indah. Ayah pasti suka melihat ini juga. Wow. George terpesona oleh sang putri. Oh, tunggu. Sang putri terus saja berayun di tengah bintang-bintang, melemparkan sekuntum mawar untuk George setiap kali dia berayun kembali ke bumi. George terlalu terpesona untuk bicara. Aduh, dah. Hah? Tidak. Tunggu. Hah? Mimpi? Hah? Apa ini? George terkejut melihat dirinya dikelilingi oleh puluhan mawar. Tapi, bukankah itu hanya mimpi? Mungkin burung menjatuhkan ini? Dia bekerja keras malam itu. Tapi di malam hari dia memiliki mimpi yang sama. Lagi? Hai, George. Itu kau dalam mimpiku. Tunggu. Kau tahu namaku? Tentu saja aku tahu. Aku dalam mimpimu. Aku Putri Sadira. Hebat. Jadi, mimpi apa ini? Ya, itu punya semua yang kau pikirkan. Seperti ikan di sana dan pie apple yang mengapung itu. Makanan penutupku. Aku juga suka pie apple. Aku telah mengunjungi mimpi banyak orang, tapi ini adalah pertama kalinya aku mengunjungi orang yang menyukai apa yang kusuka.
Kenapa kau menyukainya? Kemarilah. Oh, wow. Oh, menggemaskan sekali. Itu benar sekali. Itu sebabnya aku menyukai semuanya. Dan kau? Aku merasakan hal yang sama. George dan Putri akan bertemu satu sama lain setiap malam dalam mimpinya. Lama-kelamaan, keduanya semakin dekat dan jatuh cinta. Ini tidak adil. Aku hanya bisa bertemu denganmu dalam mimpi. Bagaimana kalau aku menyuruhmu untuk menemukanku? Menemukanmu? Di mana? Apakah kau sungguh mencintaiku? Sadira, aku mencintaimu lebih dari apapun. Katakanlah, cepat, ini sudah hampir siang. Temui aku di kerajaan mimpi. Di mana? Disitulah awan menyentuh bumi. Carilah. Temukan aku. Sadira. Oh, kerajaan mimpi. Baiklah Sadira, aku akan menemukanmu. George segera memulai perjalanannya. Dia mengunjungi berbagai tempat dan bertemu banyak orang. Butuh waktu lama baginya sampai... Oh, aku sudah menemukannya. Saat dia berjalan dengan penuh semangat, dia melewati hutan lebat. Tidak. Apa itu? Dia merayap ke dalam hutan dan melihat seorang lelaki tua dengan janggut perak panjang yang telah diikat oleh dua makhluk besar. Lepaskan aku, kalian penjahat. Berhenti melawan. Raja kami akan senang melihatmu. Lepaskan aku. George ingin membantu pria malang itu. Dia melihat sekeliling tapi hanya bisa menemukan ranting. Ini harus dilakukan. Siapa orang ini? Kenapa dia menunjuk ranting ke arah kita? Apakah dia menentang kita dengan ranting kecil? Tolong, bantu aku! Tolong aku! Hutan sepertinya mengerti apa yang dia inginkan secara tiba-tiba. Banyak hal mulai terjadi. Hah? Wow! Apa yang terjadi? Dasar kau makhluk. Kakiku. Apa? George bingung dengan semua yang terjadi. Tapi dia melepaskan ikatan lelaki tua itu dan segera mereka keluar dari hutan. Makhluk apa itu tadi? Mereka adalah bawahan dari Raja Realita yang jahat. Raja Realita? Iya, dia membenciku. Oh iya, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah Raja Mimpi, dan kau anak muda pasti sangat baik hati karena hutan telah menyelamatkanmu seperti itu. Untuk apa itu? Kau akan tahu. Wow. Ngomong-ngomong, aku George. Aku tahu. Ayo ikut. George melangkah melalui celah dan awan menutup di sekelilingnya. Wow. Keren kan? Ayo. Kerajaan mimpi bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan. Dari situlah kita mendapatkan debu bintang ajaib, dan di sanalah semua mimpi lelah kita kembali untuk beristirahat setelah bekerja. Dan itu departemen penelitian kami, jadi kami bisa melihat dongeng baru yang kalian ciptakan. Wow. Dan apa itu? Itu Drabble. Mereka bekerja untukku dan memastikan segala hal di kerajaan mimpi berjalan lancar dan baik. Seperti sebuah mimpi? Sama seperti mimpi indah. Kami juga menangani mimpi buruk. Mereka segera tiba di kastil. Bagian dalam dinding tampaknya dilapisi dengan pernak-pernak kecil yang mengkilap.
Ada sesuatu di dalamnya. Oh, itulah mimpi-mimpinya. Sekarang sedang beristirahat. Mereka memasuki ruangan yang besar yang memiliki pengontrol besar dengan tombol bip dan tuas yang aneh. Beginilah caraku mengendalikan mimpi. Sebenarnya ada 3 macam. Mimpi indah untuk orang baik. Dan mimpi buruk untuk orang jahat? Ya, dan mimpi goblin. Aku suka bersenang-senang kadang-kadang. Apa itu mimpi goblin? Pernahkah kau bermimpi seperti ingin kabur tapi tidak bisa? Seolah kau terjebak atau kau berjalan sangat lambat? Oh ya, aku tidak suka itu. Ya, pembuat kenakalan kecil ini sebenarnya menahanmu saat kau tidur dan bermimpi. Dan kemudian mereka lari sebelum kau bangun. Tapi takkan kubiarkan mereka datang ke mimpimu lagi. Ini semua adalah mimpi buruk. Penyihir menakutkan dan monster besar. Aku mengirim mereka ke orang-orang dengan hati yang jahat untuk memberi mereka pelajaran. Seperti anak ini, dia mengganggu anak lain karena makan siang. Jadi inilah yang akan aku lakukan. Raksasa sandwich. Haha, aku mengirimmu ke Charlie. Dan sekarang kita lihat. Tidak, pergi. Charlie yang malang, tapi dia tidak akan pernah mencuri sandwich lagi. Tepat sekali. Ini adalah mimpi indah. Semua peri dan kuda tercantikku, anak anjing lucu dan kuda poni pelangi. Oh, wow. Mereka sungguh-sungguh... Hah? Putri? Oh ya, Sadira. Aku mengirimnya kepadamu saat kau mulai merasa kesepian. Bolehkah aku bicara dengannya? Tentu saja. Biarkan saja dia keluar. Ini. Oh, George. Sadira. Itu benar-benar kau. Keduanya sangat senang bisa dipertemukan kembali. Mereka akhirnya berpelukan erat. Selagi kau di luar, mengapa kau tidak mengajak George berkeliling? Maka, Sadira dan George menjelajahi kerajaan mimpi, berbincang dengan gembira dalam pelukan satu sama lain. Mereka mengunjungi banyak tempat dan mimpi. Mereka telah keluar cukup lama, dan Raja menjadi gelisah. Sudah hampir waktunya bagi Sadira untuk kembali. Dribble 354. Pergi cari Sadira dan George. Drabble melakukan perjalanan ke seluruh kerajaan mimpi dan akhirnya menemukan mereka. Apa? Oh, tidak. Oke, Drabble. Apa yang terjadi? Raja perlu mengirimku ke pemimpi yang lain dan mengirimmu pulang. Tidak, akan kuminta Raja untuk membebaskanmu. Keduanya melakukan perjalanan kembali dan George langsung menghadap Raja. Yang mulia, aku jatuh cinta pada Sadira dan aku ingin menjadikan dia sebagai istriku. Apa? Tapi Sadira adalah mimpi terbaik yang kupunya. Tolong, aku mohon padamu. Aku mohon, Yang Mulia. Sang raja memandang kedua kekasih itu dan akhirnya menyerah. Baiklah, aku berutang padamu karena kau menyelamatkan nyawaku. Sadira bisa pergi bersamamu. Di sana, saat kau melewati portal, kau akan jadi manusia. Yang Mulia, maukah kau memberi kami sebuah istana? Aku hanya punya sebuah rumah kecil untuk kekasihku. Aku tidak keberatan, George. Kau istimewa dan hanya pantas mendapatkan yang terbaik. Aku tidak bisa memberimu istana yang nyata, tapi istana yang tidak terlihat. Itu artinya hanya kalian berdua yang bisa melihat. Raja memberi mereka peta terlipat, dan dengan senang hati melewati portal kerajaan mimpi,
tiba di rumah George. Mari kita buka petanya. Peta itu besar dan dilipat berkali-kali. Tapi begitu dibuka, rumah itu menghilang. Dan muncul sebuah kastil tinggi yang megah. Selamat datang di rumah, Putri. Kau adalah rumahku, George. Aku berharap kau tahu, kenyataan itu cukup untuk membuat mimpi yang menjadi kenyataan bagiku. George dan Putri senang tinggal di alam mimpi. Namun, seiring waktu, George mulai memahami bahwa mencampurkan kenyataan dan istana mimpi yang tidak terlihat bukanlah hal yang baik. Aku bisa melihat sedang makan kue, tapi aku tahu sedang makan roti. Sadira, apakah keberatan jika kita menutup petanya? George, aku sudah menginginkan itu sejak awal. Hanya karena aku adalah putri dalam mimpi sebelumnya, bukan berarti aku ingin hidup dalam mimpi. Aku mengerti itu sekarang. Kehidupan nyata jika dihargai dengan baik adalah mimpi terbesar yang bisa kita jalani. Aku telah melupakan ajaran ayahku. Aku mencintaimu, Sadira. Dan aku mencintaimu, George. Sadira dan George sekarang mulai menjalani kehidupan nyata, sesuatu yang hampir dilupakan George dalam sebuah mimpi. Mimpi itu indah, tapi itu hanya imajinasi. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan nyata. Jadi, lain kali kau melihat bunga kecil atau matahari terbenam yang indah atau orang yang kau cintai, ingatlah untuk menghargai keindahan hidup yang sebenarnya.